Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melin Aftel Zulfa, NIM 2019-340-13, dan pada ruang Zoom kali ini kami akan berdiskusi mengenai perkembangan peserta didik dengan materinya perkembangan fisik dan perkembangan psikomotorik peserta didik. Dengan anggota kelompok 1 Budur Nazili Rohman, NIM 27, Aning Setiawa Melina Oktia Zulfa, NIM 13, Intania Dwi Oktaviar, NIM 31, Faidur Rahmah, NIM 30, Irfan Khairul Huda, NIM 03. Silakan untuk pemateri rekan Budur Nazili Rohman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sehat semuanya ya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jangan lupa menjaga kesehatan ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang perkembangan peserta didik. Apa itu perkembangan? Perkembangan itu apa sih? Gimana sih perkembangan itu? Mari kita pelajari. Tentu saja kita sangat sering mendengar kata perkembangan. Pas dia perkembangan itu berarti lebih dahulu pengembangan menurut ahli berikut ini. Menurut Kasiram tahun 1983, perkembangan mengandung makna adanya pemunculan sifat-sifat yang baru, yang berbeda dari sebelumnya. Mengandung arti bahwa perkembangan merupakan perubahan sifat individu menuju kesempurnaan, yang merupakan penyempurnaan dari sifat-sifat sebelumnya. Menurut Sandrock Yusen pada tahun 1992, perkembangan merupakan pola perkembangan individu yang berawal pada konsepsi dan terus berlanjut sepanjang hayat dan bersifat involusi. Dengan demikian, perkembangan berlangsung dari proses terbentuknya individu dari proses bertemunya sperma dengan sel telur dan berlangsung sampai akhir hayat yang bersifat timbul adanya perubahan dalam diri individu. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan adalah proses perubahan individu yang bersifat dinamis ke arah kesempurnaan secara terus-menerus sejak lahir perkembangan fisik peserta didik. Satu, definisi perkembangan fisik peserta didik. Perkembangan fisik atau disebut juga pertumbuhan biologis atau biological growth merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu yang meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, hormon, dan lain-lainnya. Dan perubahan-perubahan dalam cara-cara individu dalam menggunakan tubuhnya seperti perkembangan keterampilan motorik dan perkembangan seksualnya. Disertai perubahan dalam kemampuan fisik seperti penurunan fungsi jantung, penglihatan, dan sebagainya. Coughlin dan Thompson di buku Burlock tahun 1985 mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu 1. Sistem saraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. 2. Otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. 3. Kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru. Yang 4. Struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi atau bentuk fisiknya. Kedua yaitu karakteristik perkembangan fisik peserta didik. Karakteristik perkembangan fisik peserta didik secara umum terdapat perbedaan antara gambaran perubahan-perubahan fisik berdasarkan jenis kelamin laki-laki dengan perempuan. Pada anak perempuan berupa pertumbuhan tulang-tulang atau badan menjadi tinggi, anggota badan menjadi panjang.
Yang pertama, pertumbuhan payudara. Kedua, tumbuh bulu halus berwarna gelap di kemaluan. Bulu kemaluan menjadi keriting. Keempat, menstruasi atau haid. Kelima, tumbuh bulu-bulu ketiak. Sementara pada anak laki-laki berupa pertumbuhan tulang-tulang, kemudian alat reproduksi membesar, tumbuh bulu kemaluan, pertumbuhan tinggi badan, tumbuh rambut halus di wajah, tumbuh bulu ketiak, akhir perubahan suara, dan tumbuh bulu di dada. Itu sebagian orang. Selain perbedaan pada jenis kelamin, setiap fase perkembangan juga memiliki karakteristik perkembangan yang berbeda-beda, mulai dari bayi sampai dewasa. Berikut ini karakteristik perkembangan fisik peserta didik berdasarkan tentang usia. 1. Perkembangan fisik pada masa anak-anak, yaitu umur 0 sampai 5 tahun. Kedua, karakteristik perkembangan fisik pada masa anak usia 5 sampai 11 tahun. 5 sampai 7 tahun ya. Kemudian karakteristik perkembangan fisik pada masa anak-anak usia 8 sampai 9 tahun. Kemudian karakteristik perkembangan fisik pada masa anak usia 10 sampai 11. Kemudian pada masa remaja dan pada masa dewasa. Tiga, yaitu faktor yang mengaruhi perkembangan fisik peserta didik. Terdapat beberapa faktor yang mengaruhi perkembangan fisik peserta didik, yaitu keluarga, gizi, gangguan emosional, jenis kelamin, status sosial ekonomi, kesehatan, pertumbuhan dan perkembangan sistem saraf. 8. Pertumbuhan otot-otot. 9. Yaitu perkembangan dan pertumbuhan fungsi kelenjar-kelenjar endokrin, perubahan struktur jasmani. Perkembangan psikomotorik peserta didik. Definisi perkembangan psikomotorik peserta didik. Perkembangan psikomotorik adalah perkembangan mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara saraf pusat dan otot. Dimulai dengan gerakan kasar yang melibatkan sebagian besar dari tubuh seperti duduk, berjalan, berlari, meloncat, kemudian sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan koordinasi gerakan halus seperti meraih, memegang, melempar, dan sebagainya. Yang kedua, diperlukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu yang wajar. Hal tersebut dianggap sebagai suatu kemampuan otomatis, sehingga perkembangannya kurang diperhatikan. Pencapaian kemampuan tersebut mengarah pada pembentukan keterampilan. Keterampilan psikomotorik dibagi menjadi dua jenis, yaitu keterampilan psikomotorik halus seperti keterampilan kecepatan jari, menulis, menggambar, menangkap bola, dan sebagainya. Yang kedua yaitu psikomotorik kasar yang meliputi kegiatan otot seperti berjalan, berlari, naik dan turun tangga, lompat, dan sebagainya. Perkembangan keterampilan psikomotorik merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan pribadi secara keseluruhan. Karakteristik perkembangan psikomotorik peserta didik. Sama halnya dengan perkembangan fisik, karakteristik perkembangan psikomotorik juga mengalami perbedaan tiap tahun atau fase perkembangan. Adapun karakteristik perkembangan psikomotorik peserta didik dapat diuraikan sebagai berikut. Perkembangan psikomotorik pada usia 3 tahun, perkembangan psikomotorik pada usia 4 tahun, perkembangan psikomotorik pada usia 5 tahun, kemudian perkembangan pada usia 6 sampai 12 tahun, perkembangan masa remaja, perkembangan psikomotorik pada masa dewasa. Yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan psikomotorik peserta didik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan psikomotorik baik yang menghambat dan mendukung peningkatan potensi kemampuan psikomotorik peserta didik.
Contohnya yaitu faktor pada asuh orang tua, kemudian gen dari orang tua, pengaruh lingkungan, dan interior ruang belajar. Implikasi perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik dalam pembelajaran. Peran guru sangat penting dalam membantu peserta didik untuk mengoptimalkan perkembangan fisik dan psikomotoriknya. Begitu pentingnya peran guru dalam pembelajaran sehingga muncul kesepakatan bahwa guru adalah pahlawan bangsa. Letak masa depan bangsa berada di tangan guru. Guru juga sebagai penyampai kebenaran dan pengetahuan yang bersifat ilahiyah, berdakwah dalam model pendidikan formal. Selain itu, juga sangat berkontribusi dalam membentukkan karakter peserta didik. Bahkan dalam beberapa hadis disebutkan, jadilah engkau seorang guru atau pelajar, atau pendengar, atau pencinta, atau janganlah kamu menjadi orang yang kelima sehingga kamu rusak. Orang yang kelima yang dimaksud yaitu tidak jadi guru, murid, dan pendengar. Jadi tidak yang disebutkan itu juga tidak menjadi pecinta ilmu. Dalam hadis Nabi yang lain, bukan umatku barang siapa yang tidak memuliakan orang yang lebih tua, tidak kasih pada orang yang lebih muda, dan tidak menunaikan hak guru-guru. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah juga bersabda, belajarlah ilmu dan untuk ilmu dan tunduk dan patuhlah pada orang yang kamu belajar dari mereka. Rawahu At-Tabrani. Jawaban tentang pertanyaan karakter yang seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang guru tentunya berbeda-beda tiap orang. Namun ada beberapa karakter. Pertama, guru lebih memahami dan menghargai perbedaan individual anak, khususnya karakteristik fisik. Yang kedua, orang tua dan peserta didik harus selalu diingatkan tentang pentingnya makanan bergizi untuk pertumbuhan fisik peserta didik, khususnya makanan 4 sehat 5 sempurna. Yang ketiga, media pembelajaran yang digunakan harus bervariasi dan yang bisa secara langsung menstimulasi fisik dan psikomotorik anak. Yang keempat, guru harusnya lebih banyak memberikan stimulasi supaya mempercepat kematangan perkembangan psikomotorik peserta didik. Yang kelima, guru mendorong siswa menentukan pilihan-pilihan sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan. Kemudian, lingkungan pendidikan harus menyediakan ruang untuk bermain bagi peserta didik. Ya, terima kasih untuk Mas Budur Nazilur Rahman atas penyampaian materi mengenai perkembangan fisik dan perkembangan psikomotorik peserta didik. Silakan bagi teman-teman yang lain jika ada yang mau didiskusikan boleh bertanya ataupun boleh menyanggah dari materi yang telah disampaikan oleh Mas Budur Nazilur Rahman tersebut. Silakan. Oke, saya ingin berdiskusi mengenai masalah ini, mengenai perkembangan peserta didik. Pasti setiap peserta didik akan mengalami sebuah gangguan perkembangan. Tidak semua, pasti ada. Nah, kita sebagai guru pasti akan mengetahui secara langsung anak ini mengalami gangguan perkembangan atau tidak. Saya ingin bertanya, kira-kira bagaimana ya caranya untuk memberikan pengertian kepada orang tua jika anaknya mengalami gangguan perkembangan? Karena seringkali orang tua akan merasa tidak terima atau bahkan tidak mau mempercayai bahwa anaknya mengalami gangguan perkembangan. Contohnya saja itu disleksia yang paling umum dijumpai, itu gangguan dalam hal membaca. Orang awam itu belum banyak yang mengetahui bahwa disleksia termasuk gangguan pada perkembangan anak, terkhususnya peserta didik. Bagaimana cara menjelaskan masalah tersebut? Terima kasih untuk Mbak Suryawati atas materi diskusi pada malam hari ini. Silakan bagi teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Aning, dipersilakan. Mungkin
Mungkin dari Mbak Intania mau menanggapi pertanyaan dari Mbak Ani. Silakan Mbak Intania. Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Aning. Tadi pertanyaannya kira-kira bagaimana ya cara memberikan pengertian pada orang tua jika anaknya mengalami gangguan perkembangan. Karena seringkali orang tua akan merasa tidak terima atau bahkan tidak mempercayai bahwa anaknya mengalami gangguan perkembangan seperti disleksia. Orang awam belum banyak yang mengetahui perkembangan. Bagaimana cara menjelaskannya? Begitu ya, Mbak? Iya. Ya, orang tua harus sadar apabila anaknya memang mengalami gangguan perkembangan. Jika menemukan kendala dalam prosesnya atau orang tua sungkan, bisa berkonsultasi pada psikiater. Nah, dengan begitu orang tua akan mendapatkan dukungan untuk melewati tahapan penerimaan anak yang mengalami gangguan perkembangan seperti disleksia. Dengan hal begitu juga bisa mendukung pertumbuhan kembangan si anak. Penanganan anak yang terkena gangguan perkembangan kan bukan anaknya saja, tetapi orang tuanya juga mengalami terkena mental, bisa saja stres, depresi, terus semisal orang tua tetap gak terima anaknya kena gangguan perkembangan, itu bisa merusak mental keduanya. Dengan begitu hadapi dengan penuh kesabaran dan keyakinan diri sendiri maupun orang-orang di sekitar bahwa anak yang mengalami gangguan perkembangan khususnya itu adalah titipan Tuhan yang tetap harus disayangi sepenuh hati. Memang butuh banyak proses sampai akhirnya orang tua, pasangan, dan anggota keluarga lainnya itu mau menerima bahwa si anak adalah anak yang mengalami gangguan perkembangan. Tapi tetap berlapang dada dan jangan pernah menyerah menghadapi kenyataan tersebut. Begitu Mbak Amin. Apakah teman-teman ada yang mau menyanggah? Silakan untuk teman-teman, apakah Mbak Anin sudah paham dengan jawaban dari Mbak Inania, apakah ada yang ditanyakan lagi Mbak? Iya, saya sudah paham. Intinya itu orang tua harus lebih sabar menghadapi anak karena anak itu adalah titipan dari Tuhan. Jadi tidak perlu disesalkan jika anak mengalami gangguan dalam perkembangannya. Jikalau diperlukan bisa datang ke psikolog atau orang yang lebih mengetahui tentang perkembangan anak. Begitu kan, Mbak Intan? Terima kasih, silahkan dilanjutkan. Ya, terima kasih untuk Mbak Anin dan Mbak Intania. Silakan untuk teman-teman yang lain, apakah ada sedikit pertanyaan lagi mungkin dari Irfan Khairul Huda, apakah ada pertanyaan yang mungkin bisa didiskusikan kepada teman-temannya? Silakan. Iya Mbak, saya mau bertanya, tolong dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Sekian, terima kasih. Mungkin dari itu kita menjelaskan yang sudah memberikan materi mengenai perkembangan peserta didik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ya Mas Irfan, begini. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan itu adalah misalkan Mas Irfan berkembang seperti itu, berarti ya yang menyebabkan atau yang mendukung adalah faktor-faktor, baik itu faktor dari internal atau eksternal di lingkungan Mas Irfan. Begitu
Begitu, Mas. Bagaimana Mas Irfan? Apakah masih ada yang ditanyakan? Enggak, Mas. Terima kasih. Iya, Mas, sama-sama. Mungkin dari teman-teman yang lain, dari Bapak Ibu Roma, apakah ada yang ingin diberikan kepada kami? Silakan Bapak Ibu Roma, mungkin kami bisa menjawab dari beberapa materi yang belum Bapak Ibu Roma pahami. Silakan Bapak Ibu. Ya, saya akan bertanya mengenai materi yang tadi. Jelaskan apakah ada keterkaitan antara perkembangan fisik dan psikomotorik dalam membantu karakteristik peserta didik. Terima kasih Bapak Irfan. Nah, mungkin dari saya sendiri akan menjawab ya, apakah ada kaitannya perkembangan fisik dan perkembangan psikomotorik dalam pembentukan karakter peserta didik? Tentu saja ada kaitannya, di mana dengan adanya perkembangan fisik dan perkembangan psikomotorik itu memegang peran yang sangat penting, sebab proses tumbuh kembang anak akan mempengaruhi kehidupan di masa yang akan datang. Nah, selain itu juga dari perkembangan fisik dan perkembangan psikomotorik ini mempengaruhi aspek perkembangan yang lainnya, misalnya dari perkembangan kognitif, dari perkembangan sosial, dari perkembangan emosi, seperti itu. Jadi memang antara perkembangan fisik dan perkembangan motorik memang harus saling keterkaitan. Misalnya dari perkembangan fisik seperti yang tadi sudah dijelaskan dari Mas Budur di PPT, perkembangan fisik itu faktornya berasal dari keluarga, dari gizi, dari gangguan emosi, dari kesehatan, dan lain-lain. Kemudian dari perkembangan psikomotorik itu dari pola asuh orang tuanya, dari gen yang diwariskan orang tua kepada anaknya, kemudian dari pengaruh lingkungannya, dan lain-lain. Nah, kemudian di dalam satu peribahasa yang mungkin sudah sering sekali kita dengar ya, yaitu ada satu peribahasa, di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Nah, peribahasa itu sudah cukup mewakili atau menerangkan menurut saya ya, bahwa perkembangan fisik dan psikomotorik itu saling keterkaitan, di mana perkembangan fisik dan perkembangan fisik itu tidak mungkin bisa mempengaruhi tumbuh kembang seorang peserta didik tanpa adanya perkembangan psikomotorik yang menunjang. Seperti itu Bapak Ibu Romo. Ya, Mbak Melina. Ya, sudah paham ya Mbak Faiz ya? Atau ada yang ditanyakan lagi Mbak Faiz? Ya, jelas Mbak Melina. Ya, terima kasih. Mungkin cukup ini saja diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.